Baik, kita lanjutkan topik kita di algoritma pemrograman. Kita masuk pada control statement. Kita mulai dari control statement if. Control statement if adalah statement pembuat keputusan di dalam bahasa pemrograman yang paling sederhana. If merupakan blok kode program di mana program akan melakukan sebuah proses, mengeksekusi baris program jika kondisi yang disyaratkan pada if terpenuhi. Jika kondisi yang disyaratkan tidak terpenuhi, maka blok program di dalam statement if tidak akan dijalankan. Ya, misalnya contohnya dosen memberikan ujian kepada siswa, jika nilainya lebih dari 70, maka siswa dinyatakan lulus. Statement jika dan maka ini di dalam bahasa pemrograman digunakan statement if. Struktur logika untuk membuat percabangan alur program, ya, ini digunakan sintak if. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak, bergantung pada prasyarat yang ditentukan di dalam struktur if. Kondisi adalah bagian yang harus dipenuhi agar bagian kode yang ada di bawahnya dikerjakan. Jadi kondisi ini adalah prasyarat, ya. Tadi misalnya di contoh sebelumnya, jika nilainya 70, lebih dari 70, jika nilai 70 itu disebut dengan kondisi. Ya, maka siswanya lulus, itu disebut dengan blok program yang akan dikerjakan. Struktur logika if setidaknya membutuhkan dua inputan, yaitu ekspresi logika, ini di mana kondisinya dipenuhi atau tidak dipenuhi, dan perintah yang dijalankan jika kondisi logika tersebut dipenuhi. Ya, if itu ada kondisi dan ada statement. Ya, setidaknya ada dua inputan yang harus kita lakukan di dalam membuat program. Expression dalam hal ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh statement dapat dijalankan. Ya. Jadi dari expression tadi tipenya harus boolean, benar atau salah, true atau false. Jadi selama hasil ekspresi bernilai true, maka statement akan dijalankan. Namun jika nilainya false, statement tidak akan dijalankan. Contohnya seperti ini. Ya, bentuk di flowchart ini Anda lihat, jika usianya lebih dari 15, ya, gitu ya. Apakah usianya lebih dari 15? Jika ya, maka dia disebut remaja. Nah, kondisi if itu berakhir sampai di situ. Jika tidak, ya udah selesai. Yang dijalankan hanya if benar, jika benar. Ya. Nah, bentuk umum dari pernyataan if adalah seperti ini. Jadi, if kondisi, maka blok statement yang harus dikerjakan. Kita lihat selanjutnya, di sini ada dalam bahasa Python, ya, cara menuliskan if. Ini sebuah variabel n usia. Ingat dalam Python variabel itu juga case sensitif, ya. Jadi case sensitif. Besar dan kecil dianggap beda, huruf besar dan huruf kecil dianggap beda. Nah, ini strukturnya perhatikan, usia integer. Kemarin di bab kemarin integer adalah untuk mengubah tipe data yang diinputkan. Ya, tanpa kita sertakan keyword integer maka dianggap string. Nah, integer usia, nama variabel sama dengan integer berapa usiamu. Nah, di dalam variabel integer usia ini kemudian kita uji, ya. Kita uji statementnya atau ekspresinya, jika n usia lebih dari 15,
Perhatikan tanda titik 2 ini. Ya, di dalam Python untuk menuliskan struktur if adalah seperti ini. Jika usia lebih dari 15, nah ini kemudian kita tuliskan usiamu sudah remaja. Nah, dalam bahasa pemrograman Python yang perlu Anda perhatikan adalah strukturnya, titik 2-nya di sini. Kemudian penulisan statement jika kondisi if terpenuhi ditulis menjorok ke depan. Ya, if kemudian menjorok ke depan print atau block statement yang akan kita kerjakan jika if-nya kondisinya true, jika terpenuhi. Baik, kita coba lihat, kita coba praktekkan ya kondisi if ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buat sebuah file, kita berikan nama saja if kondisi .python. Oke. Nah, ini adalah cara membuat file di dalam Visual Studio Code. Kita tuliskan n usia sama dengan, ingat ya, sama dengan 1 ini artinya penugasan, integer, kemudian input, kemudian berapa usiamu. Nah, ini artinya sebuah statement inputan yang disimpan di dalam variabel n usia. Ya, n usia sama dengan integer. Ingat bahwa Python tanpa kita sebutkan integer maka dia dianggap sebagai string. Kemudian kita gunakan statement if, ya, if n usia lebih dari 12 misalnya ya, titik 2. Nah, otomatis kalau kita menggunakan editor-editor yang modern seperti PyCharm, seperti ini Visual Studio gitu ya, dia akan otomatis layoutnya akan menjorok ke depan. Print Anda sudah remaja. Ya, misalnya begitu. Kita kita menggunakan di atas 12 tahun kita anggap sudah remaja. Nah, kemudian kita coba, kita run. Ya, berapa usiamu? Kita isi misalnya usianya 13. Nah, maka akan memberikan respon Anda sudah remaja. Kita kembali ke slide berikutnya. Alternatif atau model yang lain jika kita akan menangkap dua inputan. Kalau tadi if adalah dikerjakan hanya benar saja, jika statementnya true saja. Bagaimana kalau true kemudian kita mau menangkap juga yang false-nya. Di false-nya, kalau false kita akan memberikan respon apa? Nah, itu kita menggunakan algoritmanya if else, gitu ya. Jika dan kalau tidak atau selain itu. Ya. If else digunakan pada saat alur logika pemrograman mengharuskan menjalankan perintah jika pernyataan kondisi yang disyaratkan menghasilkan nilai false. Jadi tidak hanya true. If true, maka dikerjakan sebuah blok program. Else, gitu ya. Selain itu, maka dikerjakan blok program berikutnya. Ya, jadi ada dua kondisi yang menjadi alasan dijalankannya sebuah statement, yaitu jika benar dan jika salah. Nah, bentuk umum dari pernyataan else, if dan else adalah seperti ini. Kalau kita lihat flowchart-nya,
usia lebih dari sama dengan 15. Jika iya, maka dia disebut remaja. Jika tidak, maka dia disebut anak-anak. Jadi dua-duanya akan dinilai. Ya. Ada statement yang harus dikerjakan jika menghasilkan true, yaitu yes, atau jika menghasilkan false. Perhatikan ya, n-nya ada di bawahnya. Jadi tidak langsung n ya, ada statement yang harus dikerjakan sebelum n. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Jika kondisi true, maka statement if true dikerjakan. Else, statement if false yang akan dikerjakan. Oke, sekarang kita coba lihat di kodenya ya, dari Visual Studio Code. Nah, sekarang kita ubah di sini. Oh, ini saya ganti jadi 15 ya. Tadi di sana 15 lebih sama dengan 15. Ya, Anda remaja, kemudian else ya. Print Anda masih anak-anak. Oke. Kita lihat berapa usiamu ya, di bawah ini kita lihat berapa usiamu. Misalnya kita sebut dia 12. 12 tentu if-nya kondisinya menjadi false. Nah, Anda masih anak-anak. Ya. Kalau tadi kan begitu false dia tidak dikerjakan, ya sudah berhenti karena tidak ada blok program yang harus dikerjakan. Nah, ini bisa jadi nanti perintahnya panjang gitu ya. Kalau dalam membuat software itu akan panjang lah. Ya, kemudian di bawahnya juga akan blok program. Ya, oke. Ya, jadi begini. Bentuk penulisan if dan else dalam Python. Ya. Seperti yang tadi sudah kita coba, kita praktekkan di dalam bahasa pemrograman Python menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ya, ada lagi alternatif berikutnya, yaitu nested if atau if bersarang. Ya. Kalau tadi cuma sekedar if, kemudian if, else gitu ya. Nah kemudian kalau ada banyak pilihan, pilihannya bagaimana? Ya. Nah contohnya seperti ini di dalam flowchart, perhatikan jika usia kurang dari sama dengan 12, maka dia disebut anak-anak. Jika usianya antara 13 sampai 22, maka dia disebut remaja. Jika 23 sampai dengan 40, maka dia dewasa. Selain itu, kita sebut dia sebagai tua. Nah, ini ada kondisi yang banyak. Nah, ada kondisi yang banyak ini, maka tidak cukup if kemudian else. Nah, kita memerlukan yang namanya elif. Elif. Elif dikerjakan, else-nya yang terakhir adalah jika kondisi elif tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement else-nya. Nah, kita lihat seperti ini contohnya ya. Jadi if, kemudian elif, kemudian elif lagi, else. Misalnya kita anggap saja dia salah memasukkan nilai, ya, usiamu tidak terdeteksi. Nah, itu untuk menjalankan alternatif terakhir yang tidak tersedia pada perintah-perintah atau kondisi di mana elif terdeteksi. Oke, ini enggak saya praktekkan ya. Oke, coba kita praktekkan ya dengan Visual Studio Code ya. Kita coba jika usianya tadi berapa tadi 15 ya. Ini menggunakan elif gitu ya. Jika lebih dari 15 atau begini. Jika usianya
kurang dari sama dengan 12 gitu ya. Saya rubah sedikit, Anda masih anak-anak. Karena bersarangnya banyak. Elif kita tangkap lagi, usia, ya usianya kan 12, ya, lebih dari sama dengan 12, berarti kita ambil angka 13. Ya. Usia lebih dari sama dengan 13, misalnya ya, terus kita kan mau membuat partisi nih, usianya rentang. Kita gunakan or, and usia lebih kecil sama dengan misalnya tadi 23 gitu ya, 24, nah 23 lah, ini kan cuma contoh saja. 13 sampai dengan 23, Anda sudah remaja. Ya. Kemudian kita gunakan elif lagi. Elif, ya, saya copy aja ya. Elif usia lebih dari 23, berarti saya ambil di sini 24. Atau usia kurang dari 40. Kita gunakan N. N. Berarti Anda sudah dewasa. Kemudian anggap saja berarti else, ya, terakhir saya nggak pakai sama dengan contoh tadi, Anda sudah tua. Oke, saya ambil sini aja dah. Lebih dari 40, ya, misalnya lebih dari sama dengan 41. Anda sudah tua. Selebihnya, usia Anda tidak terdeteksi. Oke. Nah, coba kita jalankan. Berapa usiamu? Misalnya ya, saya buat angka 26. Anda sudah dewasa. Ya. Di usianya 26, Anda sudah dewasa. Nah, itu contoh penggunaan elif. Nah, sekarang ya kondisi dalam logika pemrograman itu bisa lebih dari seperti yang tadi. Nah, di sini ada saya contohkan sebuah flow, ya, sebuah flowchart. Kalau kondisinya seperti ini, nah seperti ini. Jadi ini variasi dari nested if ya. Jika kondisinya seperti ini, bagaimana cara menuliskannya? Ya, ada if di dalam if. Misalnya tadi ini dari contoh tadi, usia jika iya anak-anak selesai. Kemudian jika usianya 13 sampai 22 ya. Ya, maka ditanya lagi. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ya, misalnya ternyata laki-laki, maka dia dipanggil dengan Mas. Ya, ini contoh sederhana. Kalau dia perempuan, sorry ini laki-laki. Kalau dia perempuan, maka dia dipanggil Mbak. Nah, ini adalah kondisi yang ada atau if di dalam if jika dia remaja. Tentu kalau orang tua nanti misalnya ya laki-laki dipanggil Pak, perempuan dipanggil Bu. Kalau yang sudah tua, laki-laki dipanggil Pung gitu misalnya, Mbah Kakung, yang perempuan dipanggil Uti, Mbah Putri misalnya. Ini kalau orang Jawa ya. Nah, ini adalah if di dalam if. Ya. If di dalam if. Maka variasinya ya di dalam bahasa pemrograman Python kita bisa lihat seperti ini. Ya, sama ya, hanya di dalam elif kita gunakan atau kita buat sebuah if lagi.
Dan ini bisa bersarang banyak untuk kondisi elif gitu ya, untuk kondisi if, elif dan seterusnya. Misalnya di sini di dalamnya lagi ada, ya dia akan apa namanya, bisa kita gunakan juga percabangan di dalamnya untuk if. Nah, oke kita perhatikan ya, kita buat contoh di dalam Visual Studio Code berikut ini. Ya, perhatikan di contoh ini. Nah, saya tambahkan di elif ya. Elif tentu di depan saya tambahkan variabel LJK misalnya atau CJK jenis kelamin sama dengan input jenis kelamin kita buat L garis miring P gitu ya. Ya, jadi kita mau mengambil jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, usiamu berapa? Jenis kelaminnya apa? Nah, kemudian dari variabel CJK ini saya ambil di sini if C jenis kelamin, perhatikan ya, huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan dalam Python. Kemudian tanda bacanya adalah komparasi ya. Kalau satu penugasan ya. Penugasan itu maksudnya memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Seperti ini ya. Ini adalah penugasan ya, memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Kalau ini juga komparasi. Nah, sekarang ini untuk menyamakan karena tanda baca ya. Karena untuk menyamakan nilai kita ambil L huruf kecil or ya kita deteksi bahwa huruf kecil dan huruf besar kita anggap sama. CJK sama dengan L. Nah, if jangan lupa titik 2, kemudian ya, kalau laki-laki berarti Anda sudah remaja, Mas. Ya. Kemudian di bawahnya else kita tuliskan Anda sudah remaja, Mbak. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi if di dalam if ya, if di dalam if. Jadi kalau dia laki-laki, kita anggap Anda sudah remaja, Mas. Nah, kalau ini berarti dia tidak menginputkan L, yang lain-lain dianggap sebagai perempuan. Ya. Karena ini hanya if dan else. Kita coba. Berapa usiamu? Misalnya remaja tadi di angka berapa itu? 20 gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, Anda sudah remaja, Mas. Itu variasi dari bentuk if. Ya, if bersarang. Di dalam if ada if lagi. Nah, tentu saja ini hanya sekedar contoh sederhana. Nanti aplikasinya tentu akan lebih kompleks dari ini. Baik, itu saja materi untuk hari ini, if dan variasinya. Kita akan lanjutkan untuk materi yang akan datang ya, di pertemuan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.